Oke, selamat pagi. Di hari kedua tanggal 11 Juli 2023 dari Bali, kita akan beraktivitas hari ini. Pertama kita akan bertemu dengan Sinode Bali. Kemudian anak-anak akan kemudian bersama-sama dengan rombongan akan jalan-jalan karena mereka tidak akan ikut dengan para pendeta dalam bertemu dengan Sinode Bali. Nah, nanti setelah itu kita akan lihat tempat makan untuk bersama-sama nanti makan siang dekat-dekat daerah Sinode Bali. Seperti apa keseruan kita hari ini? Ikuti dia. Sarapannya itu ayam, tempe, sama kacang panjang. Ini semuanya pada habis sarapan. Alfi. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Oh, kesian, belum selesai makan baru. Hai semuanya, selamat pagi. Ini hari kedua kita di Bali. Hari ini kita awali dengan mandi dan sarapan, jangan lupa. Tapi salah taruh lagi, saya tidak terlalu banyak aku makan dan banyak. Dan apa-apa lah ya. Nanti kita minimalisir di makan selanjutnya. Sekarang kita akan berangkat ke destinasi selanjutnya. Dimana keseruannya nonton di video ini. Let's go! Jadi bapak-bapak yang pendeta-pendeta, bapak dan ibu pendeta berbeda ya bisnya. Kita mau Selamat ke pagi, kita mau pergi lagi, tapi kita akan di berpisah. kantor Sinode Bali. Bali. Dan anak-anak akan ke rombongan kuning ke mana? Ke keliling Bali. Oh, keliling Bali ya. Oke. Sampai ketemu di sana. Dadah. Di sana, dadah, Min. Arfi, Om Nariman lupa. Oh. Hai Ganta. Hai Ganta. Itu dadah dulu sama. Dadah. 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 Sehat. Salah satu program jemaat yang hampir sama dengan Toraja. Nah, itu ya. Sama. Karena kami kan sama-sama di Searu dan di keseluruhan. Ya. Nah, kita ini Solata. Selamat pagi. Karena itu kita akan sedikit aja sampai ke ujung. Ya. Setelah itu kita balik, baru saya ajak ke atas. Ya. Oke. Nah, begitu sampai di atas, Amos dan saya di bawah. Ya. Kira-kira seperti itu. Di bawah. Oh, gitu. Oke. Di sini di depan ini ya kita ambil ya. Baik. Juga ya. Oh gitu. Wah, emang hati-hati itu. Di depan itu. Oh. Saya kamu depan. Kita sama-sama mau kirim ke Alata. Depan apa? Yang paling muda di bawah. Ya, yang paling mudah. Oh begitu, terbalik nih. Oh ya. Lima ya. Berarti kita pulang, adik-adik masuk ya. Kamu sudah pulang-pulang gitu. Oh gitu ya. Dia suka dengan adik-adik. Oh gitu ya. Iya. Tapi adik-adik nggak suka sama dia. Oke, tadi kita sudah foto-foto, view-nya sangat bagus kayak di Roma. Fotonya kayak gini. Nah itu fotonya. Dan kita akan ketemu dengan Sinode Bali. Seperti apa di dalam, rupanya temannya Pak Amos waktu kuliah. Nah seperti apa, ini di sana. Setelah saya mendengar dan supaya kita lebih banyak di atas. Ya. Mari.
Shalom. Bapak-bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Pipit Turadi. Saya sebagai kepala bidang ekonomi. Kebetulan ini adalah wilayah timur kami, jadi kantor pusat kami di barat, biasanya itu wilayah timur. Nah, di sini kami ada lokasi untuk pertanian organik. Lalu ini di sini ada BLK, jadi ini pasar oleh pelatihan-pelatihan. Untuk pelatihan-pelatihan yang tren sekarang, misalnya Inus atau bisa dan sebagainya. Dan ini juga bantuan dari pemerintah. Ya, lalu ini juga ada jelas mebel, jadi ini adalah salah satu unit usaha lembaga kami untuk mebelan. Itu istilahnya membuat mebel ya, untuk rumah tangga atau untuk kampus atau untuk sekolah. Itu buat ketunanya. Ya, iya. Kebetulan kita kerjasama dengan Pak Wayan, kakak kita, Wayan Ardiawan. Ya, Masih dapat? Dapat. Wayan. Ya. Terima kasih. Ya. Telepon tidak bisa ya. kardus karton di sini. Lalu diapakan itu? Dijual, Bu. Ada yang mengambil. Dikiloinnya. Apa itu? Iya. Jadi dikumpulkan di sini. Iya, kita kumpulkan, kita kolek dari jemaat, lalu kita jual ke pengumpul besar. Biasanya akan didaur ulang di Jawa. Khusus untuk sampah ini ya. Iya, Bukan sampah rumah tangga ya. bukan sampah Iya. becek, tapi Iya. sampah botol Pak. Ya, kau tadi sapi berarti ada sapi. Ini Dari pengolahan sampah sampah daun, sampah organik menjadi kompos. Jadi kita punya pupuk produksi pupuk kompos. Itu pupuk kompos Yobel, itu produksi kami. Jadi kita jual satu ini 35.000. ini udah jadi, Pak. Sudah jadi. Kompos ya. Iya, kompos. Menghasilkan ya. Iya, Pak. Silakan Pak Kuku. Ini kita ada sedikit mungkin mau lihat untuk pembuatan pakan ternak. Fermentasi. Oh, dicaca gitu ya? Iya, mungkin kalau kita di desa itu bisa. Ini apa Pak Kuku mungkin bisa menjelaskan? Ya, untuk fermentasi Bapak Ibu ya, untuk makanan babi khususnya, apa yang bisa dimakan oleh manusia itu bisa dimakan oleh babi. Gitu. Jadi daun pepaya, daun keladi, daun pedi ini ya kalau di Sulawesi ya. Oh, Gedi, Sir Gedi. Gedi ya. Sama batang pisang. Ya, itu apa yang bisa dimakan manusia bisa dimakan oleh babi. Jadi itu cara gini fermentasinya. Nah, tujuan fermentasi kan untuk mengawetkan bahan. Kalau kita punya banyak bahan supaya tidak busuk ya salah satunya kita fermentasi, dan untuk mengurai nutrisi di dalam kandungan di dalam bahan-bahannya itu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sedikit nanti contohnya saya berikan contoh. Bapak mungkin ini karena tidak ada pengamannya, mungkin bisa dari depan yang lihatnya ya, ini ada pisaunya soalnya. Ya, zaman-zaman na para seli. Oh, yang tagaraga murah kiti bo. Ya, untuk selanjutnya tergantung bahannya ya Bapak Ibu ya. Kalau bahannya dari gedebong itu kan banyak kandungan airnya. Itu bisa nanti dijemur atau diangin-anginkan kurang lebih ya 2 jam lah supaya kadar airnya itu berkurang. Sama bahan. Ya, ini nanti dicampur dedak sama tepung jagung. Kalau pakai babi, kita pakai tepung ikan, dedak sama tepung jagung. Nah itu. Nah ini untuk ukuran 50 kilo ya. Untuk ukuran 50 kilo itu bisa nanti yang 30% bahan hijauan, yang 20% terus ya inovasi. Jadi kita dulu 6 jam. Ini dari apa bahannya Pak? Probiotik. Dari rumennya babi.
kita ambil dari ususnya. Usus itu kan ada bakteri baik dan tidak. Kita ambil itu, kita kembangkan. Jadi dia itu fungsinya bagian dari menyerap makanan untuk si hewan. Misalkan kita pakai pakan pabrik, 60% dia jadi feses atau kotoran, hanya 40%-nya dia diserap. Jadi kalau kita pakai metode ini, 60% diserap oleh tubuh si ternak, kemudian 40%-nya jadi kotoran. Dan kotorannya pun juga tidak ada lalat. Bapak Ibu bisa lihat tadi di kandang, nggak bau dan nggak ada lalat. Bagus. Kalau ini sudah ada rempakan ya, kalau lebih baik Itu murah juga kok. Nah, untuk kita melihat kelembapan, kita siram dulu biasanya pakai probiotiknya sebelum dicampur dengan dedarnya. Ya. Jadi tahu kita kelembapannya seberapa gitu ya. Kalau ini nanti Pak mau kembangkan. Oke. Jadi kalau ini ada biangnya bisa. Selamat Tuhan Yang Maha Esa, kantor Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali diresmikan pada tanggal untuk kemuliaan nama Tuhan pada Kamis 21 Mei 2009. Gubernur Bali, Dr. Andus Imade Mangku Pastika. Oke, kita sudah masuk di kantor Sinode, di kondisinya teman-teman. Ya, kita menyusuri ruangan-ruangan di kantor Sinode Bali. Ya. Sebenarnya seperti saya katakan tadi, saya adalah Turaya. Kalau ada yang masih mengingat, seri lalu itu adalah saya ketemu di Inting. Saya angkatan tahun 85 bersama dengan Kakak Amos. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bang Yesus ada masih ulu. Bang Yesus ada masih ulu. Mereka dengan harapan bahwa dia paling tidak bisa nanti hasil pertolongan itu untuk membangun yang lain. Mereka cukup bangga kalau berhasil pada diri sendiri. Itu berarti mental. Nah, inilah sebab pemerintah mengatakan reformasi mental itu menjadi penting. Rupanya itu penyakit semua masyarakat Indonesia yang memang sudah hidupnya dalam zona nyaman, dalam keberadaan apapun. Kalau di Bali ada pepatah mengatakan dulu, pernah dengar daun sentuh atau sayur sentuh? Ya, di Toraja saya juga ada. Apapun yang disentuh oleh tangan ini bisa dijadikan sebagai sayur. Nah, sekarang kan sudah tidak ada lagi. Mereka sudah tinggalkan semua, mulai hidup di dalam ya keadaan yang dicukupkan dengan pariwisata. Kalau pariwisata kan tinggal setiap kata itu dinilai dengan dolar atau dengan rupiah.
rupiahnya pun agak sedikit. Nah begitu COVID, semuanya mulai dengan zero. Kalau tadi saya menyebut zero, sebenarnya enggak. Gereja mulai dengan minus. Zero itu kan bagus ya. Pertamina mulai dengan nol ya, bagus ya. Kita enggak. Gereja Bali ini sekarang sejak COVID mulai dengan minus. Nah dengan mulai dengan minus ini yang mengalami kesulitan. Makanya kami tetap happy saja. Mohon maaf sih, saya sudah menjelang pensiun jadi terkadang itu juga nanti akan saya perhatikan di Pak Sugeng bagaimana gereja Sinode Bali ini entah itu tertulis secara normatif dalam aturan atau tidak, bagaimana nasib teman-teman pensiun. Kita pernah sama-sama di Kolombo, Pak. Ya, saya masih kenal. Dan pasti ini saya akan seumur dengan saya berjalan pensiun. Itu kira-kira bagaimana nasib Sinode Bali hari ini. Karena jujur saja kita tidak bisa menutup mata dengan yang kita akan pensiun. Di gereja Bali untuk pensiun pertama itu diatur oleh kebersamaan masuk di dalam dana pensiun. Itu wajib. Sekarang apakah gereja Toraja bermasalah dengan dana pensiun ketika Bumi Putra bangkrut? Gereja Bali bermasalah karena semua tenaga kami kita di sini yang pensiun itu dana pensiun. Mereka tidak bertanggung jawab kan? Atau masih janji-janji. Kalau demikian dengan siapa? Dikremasi dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, bukan dikubur. Karena manusia akan semakin bertambah, tanah di Bali semakin begitu saja. Lalu kita akan kembali juga kepada firman yang dari abu dan debu asalnya kembali kepada abu dan debu asalnya, bukan tulang belulangnya yang diangkat. Tetapi kalau ada misalnya di antara kami, seperti saya tidak percaya, maka saya tetap masuk dalam kuburan itu. Saya akan begitu 10 tahun, kuburan akan dibongkar kembali, tulang belulang saya akan taruh di ada tempat di sekitar kuburan itu juga untuk ditaruh di situ. Apakah saya mau kremasi ataukah saya mau kubur, itu pilihan kami. Sekarang itu soal pilihan dan gereja sudah menerima. Itulah nanti kalau teman-teman mau, ini sebenarnya perlu daripada kita lihat susu yang dijemur di Kuta. Kan bisa lihat itu krematorium itu. Karena nggak bisa kita harus kembali ke situ dan tidak salah dalam kita. Cara Tuhan akan lebih hebat untuk membangkitkan kita yang sudah mati. Tuhan tidak mempedulikan masalah bahwa tulang-tulang yang dikuburkan kembali. Yang penting roh itu kembali kepada Bapa, cukup. Nah, kira-kira, tapi masih juga tidak semua. Tapi rata-rata gereja Bali sudah menerima. Ya. Kehidupan malam dan lain-lainnya dengan tantangan pariwisata. Itu memang pergumulan kami. Tetapi karena kami ini sudah seperti kita masuk ke toilet umum, siapa yang pernah masuk ke terminal ketika kebelet? Kita masuk di situ, kita akan tutup hidung kan? Berapa lama kita tutup hidung? Setelah itu, nggak ada rasa lagi itu bau angin, bau apa semuanya, karena udah biasa. Kadang-kadang itu juga menjadi bagian dari akibat pergaulan anak muda apa semua. Tetapi kita tetap kembali. Aturan ada. Kami punya akte gereja. Tata gereja. Ya. Ini sebenarnya cindera mata tanda reuni akbar. Ya. Oke. Tapi khusus juga untuk teman-teman. Nanti saya akan sampaikan setelah saya berikan kepada pertama adalah ketua dulu. Mari Bapak Ketua.
Buka Jo. Buka. Sangat gampang menikmati Bali. Oke, ada khas Bali. Oke. Ada lain lagi. Nah, kalau ini baru untuk Pak Sekretaris. Ah. Pakai dong. Ada topi nanti. Berapa? Ya. Ya, ini bisa dibeli. Ketika teman-teman membeli ini tidak akan ada di tempat lain. Pertama, kita dibantu kami dalam kaitan dengan pemulihan perekonomian. Sama juga, ini tidak akan ditemukan di mana-mana. Ya, kami juga siapkan bagi yang lainnya, monggo dengan ongkos. Oke, ini kita ini produk di sini ya, Bu. Ya. Topinya 150, selendangnya juga 150. Makasih ya. Ini kami akan menikmatinya, atasnya kami ucapkan syukur. Berkati kami lebih jauh Tuhan dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Beristimewa aktivitas kami dalam pertemuan keluarga pendeta di Bali ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terjadi transaksi. Berbunga. Nah, bayaran ki balik emas men. Oh iya. Mana mau bayar? Apa bikin apa nanti? Serah terima jabatan. Ada lagi. Baik, Tuhan. Pak, mungkin ada yang disampaikan ke Pendeta Klasis Pulau Jawa. Tuhan memberkati, setia di dalam pelayanan. Semuanya dianugerahkan bagimu. Amin. Terima kasih, Pak. Siap. Iya. Ada di grup. Sabi ku paduno lambat. Siman lakon ke Mayri. Siman. Jangan dilokat deh. Siman. Lakuan ke Mairi. Yo. Koy koy yo. Memang rusak suaranya padahal habis itu rusak sekarang. Itu bahasa tadi, itu bahasa apa? Bahasa Yunani. Wih, hebat ya. Ya. Ada tadi gua, Mbak. Dua bapak kami di si Bali-Bali. Oke, kita akan makan di mana ini kita makan? Oh, nasi rumah makan ayam betutu. Nah, kita makan bersama Oma. Ya, Oma ya. Oh iya, mana. Ini. Oh. Kita mau makan. Hai. Tuh 2 foto Om Rizal. Tuh 2 3. Oh, tambah ini di sana. Tuh 2 3, tuh 2 3. Oke deh. Rumah makan ayam betutu. Nah, ini menu-menunya di atas ya. Oh, itu rombongan kita. Baju-baju kuning. Itu dia. Sekarang kita lagi ada di Ayam Betutu Bali. Kita mau nyobain ayam betutu khas Bali, guys. Ya. Tengah hari ini kami boleh bersama-sama dalam kegiatan retreat keluarga pendeta ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan menikmati berkat lewat makan dan minum yang disajikan bagi kami semua Tuhan. Berkati tubuh kami dalam menerimanya, biarlah menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Kegiatan kami selanjutnya untuk hari ini Tuhan sertai kami untuk melalui semua yang sudah diagendakan. Guys, kita punya ayam betutu. This one. Di sini ada sambal mata, ada sayur, ada sambal sama ada kacang. Kayak anu kapurung pia. Terus ini ayam betutunya.
bakal langsung juga lihat gitu tuh guys. Itu dikasih makan burung deh. Iya. Sagunya aja kurang. Iya, ini lah sagunya. Ada ya, kurang sagu berarti. Dan tutupnya. Sendok. Kasih makan kan juga dia. Kasih bodi. Makan. Hai semuanya, sekarang kita udah selesai nyobain ayam betutu kasih manuk. Ini ada di Central Parking Kuta. Bintang 5 deh untuk rasanya. Nah, selanjutnya kita bakal lanjutin perjalanan kita ke daerah Purwasari dan pasar-pasar tradisional di sini. Mau lihat gimana keseruannya dan kita dapat barang apa aja? Nonton di video ini ya. Let's go. Nah, semuanya sekarang kita ada di pusat dari kota Bali di Denpasar. Tepatnya itu ada di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Kalau nama aslinya itu Monumen Bajra Sandi. nah, ini ya Monumen Bajra Sandi. Tepat di kota Denpasar, guys. Kayak gini. Ini suasananya dia kayak ada tamannya luas. Padang rumput ya, guys ya. Kalian bisa foto-foto di sini. Ini tadi fotonya Pak Pendeta. Kalian lihat di sini ya. 1 2 3. Nah, itu guys hasil foto-fotonya. Kita lihat di sini ada apa aja ya. Terbang rambut tuh guys. Guys, the weather is good. Mantap. Cuacanya cerah, merona. Ada orang-orang, everyone is taking photo. Belakangnya. Ke atas gitu. Guys, di sini tuh sangat ramah disabilitas ya. Di sini ada jalan untuk kursi roda di sini, guys. Ya. Apa ya itu? Pindah kok, jangan bersama. Ya ampun, susah banget sih. Cari. Yo kesian nih. Nah, ini kita dapat informasi dari Google. Google. Gimana? Nah, jadi Monumen Bajra Sandi itu disebut juga sebagai Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Nah, ini monumen ini dia terletak di Sumerta Kelot di kota Denpasar. Nah, ini monumen ini menempati areal yang kita bisa lihat, menempati areal yang sangat luas dan ada beberapa lapangan sepak bola yang ada di sekitar kiri kanannya dan bisa juga dijadikan sebagai tempat rekreasi dan juga seperti kelompok yang ada di bawah itu adalah tempat untuk spot-spot foto. Fotonya seperti apa? Ini. Nah, itu hasil fotonya, guys. Sekarang saya mau lihat lebih dekat lagi ya, guys ya. Ada di Google, guys. Selamat datang di Museum Bali. Oke, kita udah masuk di Museum Bali. Oke, bangunannya kayak gini. Nah, ini gedung timur, gedung Tabanan, gedung Karangan, dan sebagainya, Bulelang. Oke, hai. Halo, Ma. Gak apa-apa. Halo semua, sekarang kita sudah ada di Museum Bali. Kita akan lihat di sini ada apa aja. Di sini udah ada tempat sembahyang dan mari kita lihat tempat-tempat lain. Oke. Buka. Tunggu dulu, ulang. Nah, tanda iwang mo tujuan na na. Telepon mo dulu. Ya, apa bangunan dia turun. Sejarah, jangan lupa sejarah nanya teh. Di suburan saja lo apa gitu ya Dina. Saling vlog. Say hi to vlog. Halo Pak Pen. Ini Pak Inel ini sebenarnya kalah-kalahnya itu kerjain bang itu orangnya. Kalah-kalahnya kita Pak Inel itu. Mana sih hasilnya? Kirim di grup kaya. Oke. Ya, di sini banyak peninggalan-peninggalan. Wow, ini buku-buku. Jadi sebagai lambang Dewi Kesuburan. Ini buku-bukunya sudah lama. Ini ada keterangannya, keramik Cili. Dia sebagai hiasan dan tempat bumbu dapur. Nah, ini.
Nah, kalau ini hiasan dan penolak bala. Oh ini, jadi ini penolak bala. Yang lain ya. Kalau ini sebagai hiasan dekorasi ini. Nah ini sebagai hiasan tempat lilin. Nah, jadi ditaruh lilin di atas. Nah kalau ini sebagai hiasan dan simbol kesuburan. Ya tinggi ke atas. Sebagai hiasan dekorasi. Oke, ini di dalam dia sebagai hiasan dinding, wall decoration. Nah, jadi ada begitu banyak di sini beserta dengan keterangannya. Oh, ini apa ya? Kayu apa? Oh, enggak, dari batu juga. Sebagai penutup atap bala pada bagian puncak dan diharapkan memberikan kesejahteraan kepada penghuninya. Oke. Oh, ini sepertinya atap gentengnya. Penutup atap, oh ya, diharapkan memberikan kesejahteraan kepada penghuni. Nah ini. Jadi museum-museum ini ada semua makna-maknanya. Nah ini. Jadi kalau kita lihat di bangunan ada begitu banyak dan ini arti-artinya. Ini sebagai hiasan dekorasi, hiasan. Oh ini benang sutra, benang emas, benang perak, dia sebagai hiasan balai. Ini rumahnya. Benang. Oke, ini tenunnya. Nah, model tenunnya. Ini penutup pinggangnya. Oke. Ini tepung atau flow. Dia sebagai sesajen. Kita bisa keliling melihat di sini begitu banyak. Oke. Nah, ini semua kita bisa membaca tentang fungsi cili. Nah, cili sebagai sebuah perlengkapan upacara ayatnya. Nah, jadi masyarakat Bali itu sebagai penganut agama Hindu selalu melaksanakan kegiatan ritual dengan wujud upacara dan upacara-upacara berupa banten atau sesaji ya, merupakan simbol sakral. Ini kita bisa baca ke bawah penjelasannya. Nah, bentuk upacaranya itu beragam, salah satunya adalah cili, itu dianggap sebagai lambang kesuburan. Sehingga dengan memakai simbol bentuk cili ini diharapkan dapat kita mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin darinya, dari Tuhannya. Bentuk-bentuk cili tersebut diaplikasikan dalam berbagai perlengkapan upacara yang kita lihat di video-video sebelumnya tadi. Nah itu ya. Nah ini semua yang digunakan. Oke. Nah begitu lengkap ya. Nah ini lengkap juga dengan penjelasannya. Oh ini sejarah Cili. Pandertuk itu 1894. Kata Cili itu berasal dari kata kecil. Oh Cili dalam bahasa ini juga ya, bahasa Jawa itu kecil. Seperti rala cili, mira cili, cilenanya, sedangkan cicilian berarti cicilian. Sedangkan Konfusius menyamakan cili dengan Dewi Ibu. Oh, dia rice mother. Dan stilian dari bentuk seorang wanita. Oke. Nah, kita bisa menemukan juga di sini cili ini. Dia adalah suatu bentuk sebagai simbol seorang wanita dengan muka runcing. Nah, jadi mukanya runcing. Lihat. Kepala sedikit melebar dan kadang runcing, telinga memakai anting yang besar, ini anting yang besar ini, subeng ya, bentuk pinggang yang ramping, dari pinggang sampai kaki ditutup kain sehingga bentuk kaki itu tidak jelas kelihatan. Nah, itu tentang cili itu, dan ini adalah dewa kesuburan. Oke, kita akan
lanjut ke destinasi berikutnya. Tapi kita tidak tahu lanjut ke mana. Pokoknya ikut saja lah. Guys, Nanti kita akan sampaikan di sana apa itu berikutnya. Kunjungi kayak gitu. Nah, di sini bagus guys. Jadi tempat ibadah museum plus kayak ada tempat ibadahnya gitu. Jadi kita nggak dilarang untuk masuk ke sekat-sekatnya. Mantap, mantap.